Baik, selamat pagi semua. Saya Jeffrey Putra Pitaromahulu. Di sini saya sebagai moderator dan akan membersihkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu protein rekombinan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh kawan kami. Dipersilakan. Saya Lusari akan baca PT dari kelompok kami. Pengertian protein rekombinan. Rekombinan protein adalah suatu bentuk manipulasi dari protein yang dihasilkan dalam berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah besar protein, memodifikasi urutan gen, dan produksi komersial yang bermanfaat. Protein rekombinan merupakan protein yang diperoleh dari hasil teknologi DNA rekombinan. Mulai Melalui teknologi DNA rekombinan dapat dilakukan pemindahan gen, pengode enzim atau protein dari suatu organisme ke organisme lain. Struktur dan fungsi protein. Struktur akhir DNA adalah dua helai yang terhubung di bagian tengah, mirip sebuah tangga atau tangga spiral. Masing-masing sisi terdiri dari fosfat dan gula yang berulang-ulang terus, dan penghubung di antaranya terdiri dari dua basa nitrogen yang bergabung bersama-sama. Hanya ada 4 basa nitrogen dan mereka direpresentasikan dengan kode-kode TCAG. Urutan asam amino ini sangat penting karena urutan tersebut memberikan bentuk akhir dari protein. Bentuk dari protein sangat penting. Hal tersebut memberikan karakteristik dari protein. Inilah sebabnya mengapa protein rekombinan sangat penting. Dalam bidang farmasi, urutan untuk penyakit kanker, protein rekombinan termasuk antibodi monoklonal juga digunakan dalam sistem penghantar obat dengan tujuan untuk mengikat efektivitas dan penurunan efek toksik dari obat. Salah satu vaksin manusia dan hewan yang saat ini banyak dikembangkan adalah vaksin Subunit yang terdiri dari protein rekombinan. Kemudian selain di bidang farmasi dan kedokteran, protein rekombinan juga telah digunakan di berbagai industri lain seperti makanan dan minuman, kosmetik atau botox di lingkungan dan pertanian. Hasil protein rekombinan pada umumnya diaplikasikan sebagai pertama vaksin, kemudian antibiotik, berbagai enzim komersial. Baiklah, saya Elva Rahmi akan melanjutkan teknik rekombinan dalam bioteknologi. Yang pertama, isolasi DNA genom total. DNA genom berupa untayan ganda dan dapat diisolasi dari sel jenis apapun, termasuk bakteri, ragi, tanaman, dan binatang. Hasil isolasi DNA yang diinginkan adalah DNA seutuh mungkin, tidak rusak, dan memiliki berat molekul tinggi. Sayangnya, proses purifikasi DNA sendiri cenderung memutus rantai DNA sehingga menurunkan berat molekulnya. Namun, tindakan yang hati-hati dapat mengurangi hal ini. Suspensi sel yang mengandung DNA diinkubasi dengan deterjen atau enzim yang berfungsi untuk melisis sel atau inti. Kemudian medisosiasi DNA dari protein, misalnya histon, menggunakan enzim yang dapat mendegradasi protein atau proteinase K. Kemudian protein yang terdegradasi sebagian dihilangkan dari larutan dengan cara ekstraksi fenol atau kloroform, presipitasi dengan garam, atau dengan melewati larutan melalui kolom yang akan menahan DNAZ. Kemudian DNA dipresipitasi dengan etanol. Dengan cara ini biasanya DNA dengan BM tinggi, misalnya DNA genom manusia, akan membentuk threads atau rantai
dan dapat ditarik dari larutan menggunakan batang gelas. Kemudian DNA kemudian dikeringkan dan dilarutkan kembali dalam air dengan buffer tertentu, TIS HCl atau DRIS EDTA, dan akan stabil selama beberapa tahun. Yang kedua, isolasi mRNA. Untuk beberapa aplikasi, total RNA seluler tidak cukup baik digunakan, sehingga sifat ini dapat digunakan untuk menangkap dan mengisolasi mRNA. Total RNA seluler dilewatkan melalui kolom atau reses polideoksitimin atau kolom oligot poly-DT yang terikat pada fase padat. RNA yang tidak terikat akan hilang tercuci, sedangkan poly-A RNA dapat dielusi pada tahap berikutnya. Beberapa jenis RNA dapat ditentukan dalam sel, termasuk messenger RNA atau mRNA, ribosomal atau RNA, rRNA, transfer RNA atau tRNA, dan lain-lain. Kebanyakan studi mencakup menggunakan hasil isolasi RNA seluler berbeda dengan DNA. RNA berupa untaian tunggal dan relatif tidak stabil. Baik, saya akan melanjutkan isolasi RNA seluler total. Selama ini, isolasi RNA sel atau jaringan dihomogenisasikan dalam larutan yang mengandung senyawa yang dapat menghambat kerja RNA-C, misalnya guanidinium, isotiosinat. Kemudian pemisah RNA dari DNA genom, lalu RNA dipurifikasi dan diprepitasi dengan etanol. Analisis DNA dan RNA. Pemisah DNA dan RNA berdasarkan ukuran dengan elektroforesis pada sistem gel. Shotgun blot DNA genom diisolasi dan digesti dengan enzim restriksi. DNA kemudian dirun pada gel agarose dan ditransfer ke membran di mana DNA kemudian diikatkan secara kovalen. DNA selanjutnya dihibridisasi menggunakan probe yang dilabel. Interaksi antara DNA dan probe yang dilabel dideteksi dengan cara memanjangkan DNA membran ke film otorografi. Beberapa penggunaan protein rekombinan. Tujuan ekspresi protein rekombinan, obat aktif secara biologi dalam jumlah tanpa batas, sumber enzim uni yang melimpah, studi struktur protein, studi struktur fungsi, screening obat, membuat antibodi, deteksi interaksi protein-protein. Contohnya, hormon pertumbuhan, insulin, erythropoietin, enzim endouklase restriksi, tak polimerase, crystallographic ray, NMR, transkripsilon faktor enzim, reseptor enzim, antigen protein, uji 2 hybrid ragi, screening, Farwestern. Baik, saya akan melanjutkan.
Teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Teknik tersebut meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Kumpulan teknik-teknik atau metode-metode yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan telah memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme, menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda, sehingga terbentuk kombinasi DNA atau DNA rekombinan. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokaryote maupun ekariot hingga DNA rekombinan tersebut dapat bereplikasi dan bahkan tahapan teknologi DNA rekombinan dapat diekspresikan. Ekspresi protein rekombinan. Kemampuan untuk mengekspresikan protein rekombinan dalam jumlah besar adalah salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari kloning cDNA. Banyak sekali kegunaan praktis dari protein rekombinan. Tabel 1-4 salah satunya adalah sebagai sumber ligen, misalnya enzim retriksi yang tidak akan habis dan merupakan sumber yang tidak ternilai untuk hormon. Misalnya insulin manusia dan eritropoietin yang sulit diperoleh dari sumber alaminya. Ketersediaan protein rekombinan dalam jumlah besar juga sangat membantu dalam studi biofisik dan analis struktur dan fungsi protein. Satu, translasin in vitro translation protein rekombinan. Ada banyak metode dan spesies jamu untuk mendeteksikan protein rekombinan dan hanya beberapa akan dibahas berikut ini. Cara yang paling sederhana untuk mengekspresikan protein rekombinan adalah dengan in vitro translation menggunakan lisat retikulosit atau retikulosit lisatase. Baik, saya Martin Gia akan melanjutkan. Nomor 2, tentang ekspresi protein rekombinan dalam E. coli. E. coli adalah salah satu hospes pertama yang digunakan dan akan tetap menjadi sumber yang penting untuk mengapresiasikan protein rekombinan. E. coli paling banyak digunakan untuk ekspresi protein intraseluler yang relatif kecil dan tidak memerlukan modifikasi yang terlalu banyak. Untuk dapat berfungsi, protein diekspresikan dengan bantuan faktor plasmid. Untuk ekspresi yang banyak diantaranya dapat diindukasi dengan pemberian reagen seperti IPTG yang akan melepas represi promotor untuk menghasilkan ekspresi dalam jumlah tinggi sebelum kemudian dipurifikasi melekatnya protein tertentu pada molekul lain, misalnya beta-galaktosidase, kadang-kadang dapat lebih menstabilkan protein yang jika tidak dilekatkan mungkin akan terdegradasi dalam E. coli. 3. Ekspresi protein rekombinan dengan bantuan bakulovirus. Ekspresi yang dibantu oleh bakulovirus dalam sel serangga adalah salah satu cara lain yang umumnya digunakan untuk ekspresi protein rekombinan. Protein rekombinan biasanya akan terlokalisasi seperti pada sel normal, misalnya reseptor pada membran,
Walaupun tingkat ekspresi yang tinggi akhirnya dapat mengganggu pola ini, tingkat ekspresi yang tinggi akan memudahkan purifikasi kecuali jika terjadi agregasi. Namun untuk melakukan seleksi dan rekombinan sejumlahnya besar protein mentah pada sistem ini masih agak sulit. 4. Ekspresi pada jalur sel mamalia. Walaupun sistem ini sangat jarang dapat memproduksi protein seefisien E. coli atau bakulovirus, salah satu kelebihannya adalah mampu memproses polipeptida kompleks menggunakan mesin intraseluler yang sesuai selain segi processing, peptida, folding, atau glikosilasi yang dapat dilakukan dengan tepat untuk mengekspresi protein tertentu seringkali diperlukan kondisi yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan sel homolog atau jaringan khusus. Untuk mamalia, selin, lines, ekspresi cDNA biasanya diatur dengan promotor yang kuat dari suatu virus. Baik, saya akan melanjutkan. 4. Ekspresi menggunakan vektor adenovirus. Banyak virus digunakan untuk ekspresi pada sel mamalia, memanfaatkan sifat tropisme alami virus dan kemampuan virus untuk menginduksi perubahan mesin sintesis intraseluler sehingga menghasilkan tingkat ekspresi yang tinggi. Vektor adenovirus sangat menarik karena telah menginfeksi berbagai macam sel mamalia dan karena genom macam sel mamalia dan karena genom adenovirus telah dapat diubah menghasilkan virus yang tidak memreplikasi dan dapat membawa spesies manusia. Adenovirus telah banyak digunakan untuk mengekspresikan protein rekombinat pada sel dan jaringan yang sulit ditransfer. Produk dari protein rekombinat. Yang pertama, vaksin. Contoh, vaksin hepatitis B dan malaria. Secara konvensional, pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan atau pemberian bahan kimia. Dengan bioteknologi dilakukan fusi atau transplantasi gen. Hormon. Contohnya hormon insulin. Penderitaan penyakit diabetes melitus kekurangan hormon insulin sehingga kadar gula dan darahnya sangat tinggi. Dengan adanya bioteknologi, saat ini hormon insulin telah dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembuatan insulin dilakukan dengan menyisipkan gen insulin ke dalam bakteri. Pada sel bakteri E. coli digunakan DNA sel manusia yang digunakan gen insulin sehingga bakteri E. coli dapat menghasilkan insulin. Karena bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, maka hormon insulin pun dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Kini insulin mudah didapatkan oleh penderitaan diabetes melitus dan dalam bentuk cair. Keuntungan DNA rekombinan. Bidang kesehatan, kanker mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dengan cara dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sel berkembang biak. Vaksin disisipkan pada produk tanaman seperti tanaman otomat atau kentang sehingga dalam proses pengiriman dan penyimpanan dibandingkan dengan vaksin injeksi. Bidang pertanian, perkembangan padi berisi tingkat peningkatan besar
besi, dan vitamin untuk digunakan di negara-negara Asia di mana kekurangan gizi kronis. Meningkatkan efisien fotosintesis sehingga hasil panen dengan mengkonvensi tanaman C3 dan C4 oleh rekombinasi genetik. Kerugian DNA rekombinan. Bidang kesehatan, terjadinya reaksi alergi, introduksi gen tertentu seperti gen kacang-kacangan ke dalam tanaman kedelai dapat menimbulkan reaksi alergi yang berpengaruh terhadap ketahanan tubuh. Bidang pertanian, transfer kepada spesies yang tidak menjadi target, kasus munculnya superweed yang sangat resisten terhadap herbisida akibat penggunaan rekayasa genetika atau sibin roduk. Hal ini terjadi karena adanya transfer gen dari tumbuhan ke gluma. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Konvensional menggunakan jasa hidup secara utuh, contohnya di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Modern telah menggunakan teknik rekayasan tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab, yang di mana sesi pertama sebanyak 4 pertanyaan dan sesi kedua sebanyak 3 pertanyaan. Dipersilakan. Saya Ilawisari akan bertanya, melalui cara apa saja rekombinasi DNA pada bakteri dapat terjadi? Saya Ilfa Rahmi ingin bertanya, bagaimana cara membedakan DNA rekombinan dan DNA tidak rekombinan? Saya Jordan Hendriko ingin bertanya. Saya Bagaimana Martin cara Gia. memisahkan transforman dari sel yang tidak membawa vektor rekombinan? Bagaimana prosesnya? Proses seleksinya. Jelaskan. Bertanya, perangkat utama apa yang dilakukan dalam DNA rekombinan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Martin Gea. Pertanyaannya, perangkat utama apa yang dilakukan dalam DNA rekombinan? Dalam teknologi DNA rekombinan adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain adalah enzim regresi, enzim DNA ligase, plasmid, transponsor, pustaka genom, enzim transkripsi
kopi balik, pelacak DNA, dan atau RNA. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. DNA tidak rekombinan. Jawabannya, DNA rekombinan atau rDNA direkayasa atau DNA buatan yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih sekuen yang tidak akan biasanya terjadi sama-sama. Sedangkan DNA tidak rekombinan atau rekombinasi genetika terjadi melalui proses alami di dalam sel. Apakah bisa diterima, Ilva Rahmi? Baik, terima kasih Nadia Agustina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lasari. Melalui cara apa saja rekombinan DNA pada bakteri dapat terjadi? Rekombinasi genetik bakteri dapat terjadi melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantai virus fag. Bisa diterima? Baik, terima kasih. Baiklah, saya Nadia Agustina akan menjawab pertanyaan dari Jordan. Bagaimana cara memisahkan transforman dari sel yang tidak membawa vektor rekombinan? Bagaimana proses seleksinya? Jawabannya caranya yaitu dilakukan seleksi untuk mendapatkan sel transforman yang DNA rekombinan membawa fragmen sisipan atau gen. Yang kedua, prosesnya yaitu dengan mencari fragmen tersebut dengan menggunakan fragmen pelacak atau probe yang secara intro menggunakan teknik reaksi polimerasi berantai atau polimerase chain reaction atau PCR. Apakah bisa diterima, Jordan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua, yaitu sebanyak 3 pertanyaan. Buat kawan-kawan dipersilakan. Baik, saya akan bertanya. Apakah dalam teknik rekayasa genetika protein rekombinat diperlukan? Baiklah, saya Nadia Agustina akan bertanya. Proses yang terlibat dalam pembentukan protein rekombinan. Jadi bagaimana proses pembentukan protein rekombinan? Baik, saya akan bertanya, bagaimana tahap-tahap proses DNA rekombinan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Agustina. Jawabannya, pertama, DNA dari organisme donor diekstraksi, dipotong dengan enzim restriksi
endonukleus disambung dengan DNA vektor sehingga membentuk molekul DNA rekombinan. Yang kedua, DNA rekombinan ini dimasukkan ke dalam sel inang. Memasukkan DNA ke dalam sel bakteri dinamakan transformasi. Yang ketiga, bakteri yang membawa DNA rekombinan transforman dipisahkan atau diseleksi dari sel yang tidak membawa vektor. Kemudian sel-sel ini diidentifikasi dan dikarakteristik terhadap sel transforman yang membawa DNA yang diinginkan. Yang terakhir, jika diperlukan, DNA rekombinan dapat dimanipulasi sehingga gen yang dibawa dapat terekspresi menghasilkan protein rekombinan dalam jumlah banyak. Gimana Nadia Agustina, bisa diterima? Baik, terima kasih Ila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mauliza. Pertanyaannya yaitu, apakah dalam teknik rekayasa genetika protein rekombinasi diperlukan? Jawabannya yaitu menurut pendapat kelompok kami, diperlukan dikarenakan dalam upaya melakukan rekayasa genetika, manusia menggunakan teknologi DNA rekombinan tersebut. Pemilihan metode bergantung pada gen mana yang akan dipindahkan dan jenis organisme mana yang akan menerima informasi genetik yang baru. Bagaimana Mauliza, bisa diterima? Bisa, baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kausar, yaitu bagaimana tahap-tahap proses DNA rekombinan. Jawabannya itu, secara umum, proses pembentukan DNA rekombinan berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu tahap isolasi DNA, tahap pembentukan DNA rekombinan mencangkup, atau pemotongan mencakup atau pencangkokan dan penyambungan, dan tahap memasukkan DNA rekombinan ke sel inang. Apakah kau bisa diterima? Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.